Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Herianto Hidayatullah bersama keempat teman saya. Yang pertama ada Syahromi Gibran, kedua ada Muhammad Ibnu Al-Rashid, ketiga ada Aluptia Hayatun Nufus, dan keempat ada Raka Habibillah Yusuf. Di sini kami dari kelompok Nokoman untuk proyek akhir kami membuat yoga training assistant. Berikut logo dari aplikasi yang telah kami buat. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Lanjut kembali. Nah, untuk selanjutnya ada latar belakang dari proyek yang telah kami buat. Berdasarkan dari data WHO, per 15 Juni 2022, jumlah korban jiwa akibat pandemi COVID-19 tercatat mencapai 6.300.9.633 jiwa, dan sekitar ada 533.816 menjadi positif COVID-19 di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang terdampak pandemi. Tercatat pada data Satgas COVID-19, sekitar 156.662 jiwa meninggal dunia dan 6.057.142 jiwa tercatat positif COVID-19. Maka dari itu, pemerintah menetapkan untuk melakukan work from home untuk masyarakat. Nah, dari kegiatan work from home ini tercatat banyak pekerja yang mengeluh memiliki gangguan diantaranya seperti nyeri leher, pundak, punggung bawah, dan punggung atas. Dan untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan olahraga, dan salah satunya adalah yoga. Yoga menjadi pilihan atau opsi untuk menghindari dan mengatasi keluhan-keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang bekerja dari rumah. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk tujuan dari aplikasi atau proyek yang kami buat ini, pertama adalah untuk mempermudah dari penggunaan atau pelaksanaan yoga dari pelaku-pelaku yang ingin melakukan yoga agar terhindar dari keluhan-keluhan yang melatar belakangi masalah tersebut. Dan aplikasi ini juga ditujukan agar gerakan atau yoga pose bisa dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak mengenal yoga. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh saudara Syahromi. Baik, terima kasih saudara Rizky. Saya lanjutkan. Untuk dari cara kerjanya sendiri, dari yang kami buat itu, yang pertama user mengupload gambar ke dalam website yang sudah ditentukan. Nah, ketika sudah diupload, maka akan keluar hasil prediksi yang dari web kami buat akan muncul. Lalu untuk target sendiri dari website yang kami buat, itu yang pertama untuk kalangan muda sampai orang tua. Nah, jadi terutama untuk orang-orang awam yang tidak mengetahui gerakan yoga, jadi mereka bisa terklasifikasi, dia bisa melihat gerakan yoga klasifikasi yang benar. Selanjutnya bisa di next. Nah, untuk problem scopingnya sendiri, itu apa masalah yang sebenarnya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan langkah-langkah melakukan yoga bagi orang-orang awam. Terus untuk why, mengapa kita memilih permasalahan ini? Karena akibat dari pandemi, terkhusus bagi pendidikan PJOK, merasa menjaga kesehatan tubuh itu lebih penting. Maka dari itu kami membuat yoga pose agar orang-orang awam bisa berolahraga tetap di rumah. Lalu ada Bu, untuk Bu sendiri, siapa yang terlibat? Tentunya orang-orang awam. Yang kedua, tenaga pendidik seperti guru PJOK. Untuk webnya sendiri, itu ada di rumah masing-masing dan juga bisa berada di lapangan terbuka. Bisa di next. Nah, untuk data akuisisi sendiri, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle. Nah, kami mengambil berupa gambar yoga pose detection yang di-search melalui Kaggle dan diperoleh menggunakan metode Kaggle API. Kaggle API. Adapun pengambil datanya dengan cara mengunduh file Kaggle JSON yang didapatkan dari profil Kaggle. Bisa dilanjut. Nah, untuk data exploration-nya sendiri, kami mengeksplor untuk
trainnya sendiri kita mendapatkan 1081 gambar, dan untuk data tesnya sendiri ada 470 gambar. Nah, untuk kelasnya sendiri kami mendapatkan 5. Yang pertama ada Domdog, Tree, Goodness, Warrior 2, dan Plank. Next. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hanif. Saudara. Oke. Pada tahap modeling, kami menggunakan teknik Visual Geometry Group atau VGG19. Nah, model ini memiliki lapisan yang sangat dalam dan dilatih menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Nah, kita membangun neural network menggunakan keras dan mengimportnya dengan keras yang pre-train di jaringan gambar. Kami menambahkan dense layer sebesar 512 dan dropout 0,2 untuk mempercepat proses pelatihan. Terus kami juga menggunakan categorical cross entropy sebagai loss metric. Mungkin bisa dilanjut. Nah, dari grafik ini dapat kita pahami training and validation accuracy-nya. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa grafik training dan validation loss adalah grafik yang cenderung stabil dan bisa dikatakan baik karena tidak berjauhan antara training dan validation. Sedangkan di training and validation loss bisa dilihat dari grafik training and validation loss adalah grafik yang cenderung stabil juga dan bisa dikatakan baik karena tidak berjauhan antara training dan validation-nya. Lanjut. Untuk evaluation sendiri, pada gambar ini menunjukkan nilai precision, recall, dan F-measure yang didapat dari hasil pengujian data tes sebanyak 354 gambar. Pada pengujian tersebut, didapatkan nilai yang sangat kecil, akan tetapi berbeda dengan hasil accuracy yang menghasilkan nilai yang baik. Hasil tes loss dan tes accuracy menunjukkan nilai yang sangat baik, yaitu sebesar 0,171 untuk tes loss dan 0,949 untuk tes accuracy. Nah, untuk bagian deployment akan dijelaskan oleh Saudara Raka. Ya, pada saat proses deployment adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat aplikasi berbasis web yang di mana kami menggunakan deployment secara lokal. Deployment dalam perangkat lunak dan pengembangan web pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perubahan atau update pembaruan. Sebelum proses deploying dimulai, dilakukan tahap perancangan UI/UX design, lalu kemudian dijalankan di server lokal. Awalnya kami ingin mendeploy aplikasi ini secara web menggunakan aplikasi Heroku, tapi karena terdapat masalah satu dan lainnya, jadi hanya menggunakan deployment secara lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Lutfi. Baiklah, untuk lebih memudahkan, saya akan mendemokan aplikasi berbasis web yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan dari website kami. Untuk tampilan awal terdapat fitur bernama training dan knowledge about us sama our team. Untuk training sendiri, yaitu berisi tentang klasifikasi image, dan untuk knowledge, yaitu berisi tentang tutorial yang akan diarahkan menuju link YouTube. Oke, untuk link YouTube sendiri terdapat di masing-masing gerakan yoga. Kemudian terdapat juga manfaat dari gerakan yoga masing-masing tersebut. Kemudian terdapat About Us, yaitu berisi tentang project yang telah kami buat tentang website ini, yaitu terdapat knowledge, kita bisa mengetahui nama dari pose tersebut dan benefitnya apa atau manfaatnya apa. Kemudian kalian juga bisa melakukan pose dan kita bisa memprediksinya. Dan berikut adalah hasil project kami. Oke, dapat dilihat hasil berikut, yaitu bernama Plank dengan akurasi 99,94%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Saudara Iki. Oke, baik. Terima kasih kepada
keempat teman saya yang sudah menjelaskan secara detail terkait proyek yang telah kami buat. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.